Welcome to the feast. Aku ada lihat teman-teman yang baru datang pertama kali. Kalau ada yang baru datang boleh tunjuk tangan. Nggak kelihatan. Oke, hai. Welcome to the feast. Mungkin sekitarnya boleh kasih selamat gitu ya. Senang banget teman-teman bisa datang ke sini ya. We are so grateful. Aku langsung ajak teman-teman untuk kita berdoa ya. Ini doa yang setiap kali feast kita doain. Mari kita doakan dengan penuh kesungguhan hati. Jangan sekedar baca dan doa. But let this prayer comes out from our chest. Gitu ya, benar-benar kita doakan dengan sepenuh hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Let's sing. Kita langsung baca ayat kita hari ini. Jadi tema kita adalah not me but we. Ya. Kita masih di dalam series yang sama, Under the Same Roof. Jadi kita ngomongin all about family. Nah, hari ini kita akan ngomongin secara khusus spesifik tentang spiritual family. Not me but we. Yuk kita baca ayatnya ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman mungkin yang baru pertama kali datang belum tahu. Jadi kita tuh para servants ya, teman-teman bisa menikmati feast, bisa menikmati misa itu karena sebenarnya ada para servants yang mereka tuh udah datang dari jam 1.30, kebayang nggak? Ya, mereka udah datang dari jam 1.30, baru pulang nanti kita semua udah pulang nih, masih ada yang beberes, masih ada yang ngitung persembahan, masih segala macam. Ya, sometimes bahkan saya udah pulang masih ada yang di sini masih ngutak-ngutik gitu ya. Nah, tadi jadi setiap kali sebelum kita mulai feast jam 3 kita selalu doa bareng. Nah, waktu doa bareng aku tuh suka tanya, siapa yang hari ini baru pertama kali melayani? Nah, setiap minggu kita selalu ketemu, selalu ada orang-orang yang baru pertama kali melayani. Wow. Ya, saya tuh selalu amazed bagaimana setiap minggu Tuhan selalu kirim orang baru. Jadi literally minggu itu, hari itu dia baru pertama kali melayani. Nah, yang menarik adalah hari ini ada satu orang namanya, aku sebut aja ya, orangnya mungkin ada apa enggak ada, namanya Monty ya. Tadi aku ngobrol sama dia. Tahu enggak si Monty ini tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Coba tebak. Ada yang tahu ya? Tinggalnya di Kerawang. Saya itu tinggal di Cibubur. Seringkali kalau ketemu sama teman-teman yang melayani, ya sama teman-teman yang kita layani suka gini, lu tinggal di Cibubur, jauh amat ke Kelapa Gading. Saya suka bilang gini, lu belum tahu, ada yang lebih jauh, namanya James sama Laren, tinggalnya di Sentul. Gue bilang, itu bukan cuman James sama Laren, sama anak-anaknya. Nah, anaknya Kimi sekarang lagi melayani kita, lagi pakai apa? Lagi jadi campers ya. Tiap minggu dari Sentul, bayangin gak? Tiap minggu dari Sentul. Hari ini kita kalah udah ya. Ada yang lebih jauh ya, boleh tepuk tangan buat Monty ya. Dari Kerawang. Saya tanya, lu kalau lancar berapa lama? Ya kira-kira 1,5 jam lah sampai 2 jam. Wow, kok bisa?
Ada orang yang pergi jauh dari rumahnya 1,5 jam, 2 jam menempuh jarak, ngabisin bensin, ngabisin tol untuk melayani kita. Because they understand this verse. Karena tidak baik kalau kita tuh seorang diri. Tidak baik kita seorang diri. You need to become, you need to belongs to a family. Dan waktu kita belongs to a family, kita akan ketemu orang-orang yang luar biasa. Yang ngorbanin dirinya, yang gak kelihatan. Monty itu pelayanannya tadi di Asyar di luar, bahkan gak kelihatan. Kalau saya masih di panggung nih masih kelihatan, bener gak? Dia gak kelihatan, ada di pojok belakang gelap gitu ya. 2 jam. Because not me but we. Aku bersyukur teman-teman, kita udah tadi aku cerita ya, kita sudah 15 kali ngadain feast di Jakarta Utara. Luar biasa, teman-teman di utara, di selatan, di Bekasi, di Sentul, di Kerawang. Berkorban, membantu, dan melayani kita semua dan melayani Tuhan. Aku mau undang sekali lagi teman-teman, if you're not belongs to a family, please, let's go, come. Become the family. Boleh kita next? Cause aku percaya you're not just called to believe. Sometimes kita tuh pikir kita tuh dipanggil untuk percaya sama Tuhan. Tapi enggak cuman kita dipanggil untuk percaya, but also to belong. You're not just called to believe. You are also called to belong. And when you belong to a family, kamu akan lihat cinta yang luar biasa. Kamu akan lihat orang-orang yang mencintai tanpa syarat, berkorban luar biasa. Amin. Hari ini kita akan bahas lebih jauh nanti tentang bagaimana di dalam sebuah family, apa yang dilakukan, apa yang kita dapat, ya. Are you guys ready? Let's pray. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kalau hari ini kami datang ke tempat ini mungkin penuh dengan pergumulan, mungkin penuh dengan dosa masa lalu, mungkin penuh dengan pikiran-pikiran yang gak baik, mungkin kami gak kudus Tuhan di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, kalau kami datang hari ini, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang tangkap kami. Kami percaya bukan karena kekuatan kami datang ke tempat ini, tapi Tuhan pilih, Tuhan panggil. Dan kami berdoa lewat firman hari ini, biar Tuhan Kau berbicara pribadi sama kami. Biar lewat firman hari ini kami bisa bertemu dengan Kau, kami bisa mengenali kasih-Mu. Amin. Let's sing. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk. Lampunya kita boleh nyalain. Takutnya ketiduran. Ya. Oke. Aku mau tunjukin satu gambar. Ada yang main basket nggak di sini? Nah, para pemain basket ya, tuh ada mantan pebasket profesional ya. Dulunya pebasket sombong ya. Ada Ipus di belakang, ada Adi itu tinggi-tinggi semua pemain basket. Kalau pemain basket pasti tahu, kita main basket berapa kali berapa? 5 lawan 5, betul ya? 5 lawan 5. Teman-teman tahu nggak di basket itu ada satu strategi namanya isolation, bener ya? Isolation game ya. Aku mau cerita, ada satu tim tahun 2017 namanya Houston Rockets. Houston Rockets ini dia tuh sepanjang musim itu pakai satu strategi namanya isolation game. Jadi artinya apa? Dia tuh punya satu pemain yang sangat diandalkan namanya James Harden. Ya, teman-teman yang nonton basket, yang main basket, nonton basket pasti tahu. James Harden ini jago banget. Jadi kalau dia megang bola, intinya dia bisa ngedrive, bisa nge-shoot, bisa gocek ya. Kalau bahasa ininya gocek dan lain-lain gitu ya. Nah, isolation game itu adalah jadi coachnya bilang, pokoknya serangan kita, ini bayangin ya, statistiknya 57% serangan mereka the whole season was by James Harden himself. Cara isolation game tuh gimana? Caranya adalah yang 4 lainnya disuruh minggir, lihat nggak?
1, 2, 3, 4 di satu sisi, sisain 1 orang di sini. Ya, nah si James Harden di sini nih, kerjanya ngapain? Kerjanya ngobrak-ngabrik aja karena dia jago gitu. Did you guys get it? Ngikutin ya. Lalu aku mau tunjukin teman-teman ada satu tim. Namanya San Antonio Spurs. Dia itu, nah kalau itu tadi Houston Rockets tahun 2017. Nah ini San Antonio Spurs ini tahun 2014. Di tahun 2014 mereka pakai strategi yang sangat berbeda 180 derajat daripada Houston Rockets. Ya, jadi mereka tuh nggak ngandelin satu pemain. Jadi mereka passing sebanyak-banyaknya. Mereka tuh musim itu break the record, satu game tim mereka itu passing rata-rata 319 kali passing. Satu game. Pelatihnya selalu ngomong gini, pokoknya kalau lu bisa ngoper sekali lagi untuk dapetin posisi yang lebih bagus, lebih baik lu ngoper lagi. Tebak, kira-kira yang memenangkan championship-nya yang mana? Houston Rockets 2017, James Harden jadi MVP. MVP itu most valuable player. Jadi dia MVP the whole season dari seluruh tim. Tapi Houston Rockets kalah. Nggak menang. San Antonio Spurs tidak ada yang jadi MVP tahun itu timnya. Tapi mereka juara championship. Not me, but we. Next. Listen carefully. Me wins the game. We win the championship. Aku lagi-lagi mau ngomong sama teman-teman kalau hari ini teman-teman datang ke tempat ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kalau Tuhan panggil ke sini bukan kebetulan. Jangan sendiri. Karena sendiri itu berat. James Harden aja kalah. Udah jago gitu kalah. Ya kan? Gak bisa. You need to become a team. You need to become a family. Because we win the championship. Ya, boleh tepok kanannya, yang kanannya aja, kanan, jangan kiri, yang kanan, ya. Jangan sendirian. Sekarang yang kiri. Sendirian tuh gak enak. Oke, nah aku mau ajak teman-teman, seperti biasa, aku sengaja gak masukin ayat Alkitabnya di slide ini supaya kita semua buka Alkitab. Ya, nggak apa-apa teman-teman, Alkitabnya mungkin nggak bentuk fisik ya. Kalau ada yang bawa dalam bentuk fisik much better. Tapi kalau nggak, buka handphone Anda, kita buka Lukas 7 ayat 17. Sudah ketemu? Salah, ayat mana sih? Lukas 7 ayat berapa? Kok hilang? Salah, Lukas 5 ayat 17. Mohon maaf. Padahal udah ngapalin loh 2 malam. Lukas 5 ayat 17. Sudah ketemu? Lukas 5 ayat 17. Ini perikop tentang orang lumpuh disembuhkan. Halo? Ya, ada yang familiar nggak sama ceritanya? Kita baca ya. Jadi pada satu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Semua familiar sama cerita ini? Ini cerita tentang orang lumpuh yang dibawa sama temennya. Ya, teman-temannya bawa buat dia ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu kalau kita baca lanjutannya, teman-teman akan lihat bahwa penuh, benar gak? Penuh, dia gak bisa masuk, mereka gak bisa masuk. Lalu yang mereka lakukan apa? Mereka naik ke atas. Can you imagine? Bayangin ya, bayangin ini fish gak muat nih gitu ya. Amin. Amin ya. Mari kita berdoa sampai gak muat lagi ya. Terus orang mau masuk gak bisa. Halo? Orang mau masuk gak bisa.
tiba-tiba ya, tiba-tiba dari atas ada yang buak ya, ada yang nurunin orang nih dari gini. Kaget nggak kita? Kaget, kita kan gini, orang gila mana? Iya gak sih? Orang gila mana yang kepikiran begitu penuh, kalau kita kan normalnya bawa temen penuh, kita bilang, ya udah next time ya bro, iya kan? Gua udah bawa lu ke sini aja udah luar biasa, bener gak? Halo? Iya kan? Anda bawa teman Anda ke sini aja udah luar biasa. Lalu nggak muat, Anda akan bilang, ya udah next time ya, minggu depan kita datang lebih cepat ya, supaya kita bisa masuk lebih cepat. Bener nggak? Tapi ini orang gila berempat, enggak. Dia datang, nggak muat. Gimana kalau kita naik ke atap? Naik ke atap aja itu udah susah, bener nggak? Kok naik ke atap bawa orang lumpuh? Itu bisa kebayang gak sih? Itu gila ya kan? Itu orang gila ya. Nah, tapi hari ini kita akan belajar bagaimana in a spiritual family justru kita akan ketemu orang-orang gila seperti itu. Tanda kutip orang-orang gila seperti itu. Yang akan bantu kita, yang angkat tandu buat kita, yang beriman buat kita. Walaupun mungkin gak ada untungnya buat mereka. Jadi sekali lagi kalau teman-teman pulang dari sini message-nya adalah satu, you are not called to believe, you are called to belong. Ada 3 hal yang kita akan pelajari hari ini. Ada berapa? 3. Next. Yang pertama, kita belajar dari kisah ini bahwa kisah ini mengajarkan tanda kutip iman yang gila. Benar gak? Teman-teman coba, kenapa mereka berempat kok bisa kepikiran buat naik, bawa temennya terus turunin? Kenapa dia bisa kepikiran itu? Karena from the first time mereka tuh yakin banget kalau temennya ketemu Tuhan Yesus, temennya pasti sembuh. Bener gak? Karena kalau dia gak yakin kayak gitu, gak mungkin dia kerjain. Bener gak? Halo? Gak usah ngomong temennya gila gitu. Kalau dia gak yakin aja. Kalau ini bisa sembuh gak ya? Aduh kalau gak terlalu yakin bisa sembuh. Udah bongkar atap mesti ngeganti. Iya kan? Mesti ngeganti. Kalau jatuh patah dan lain-lain. It was an insane faith. Dan nah yang aku mau teman-teman baca ya. Ini menarik banget. Jadi kisah ini sangat menarik. Lanjutin aja teman-teman baca sampai... Padahal udah pakai kacamata ya. Kok tetap nggak kelihatan? Mana nih? Enggak, bukan. Ayat 20, ya kan? Mereka nggak bisa membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu di tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Lalu ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Teman-teman kalau kita baca di Alkitab, kita tuh banyak banget baca kisah orang disembuhkan karena imannya. Benar gak? Yang buta lah, yang kusta lah. Hampir selalu Yesus tuh ngomongnya gini, pergilah karena imanmu engkau diselamatkan. Karena imanmu engkau sembuh, betul? Tapi khusus kisah ini gak ngomong imannya si orang yang lumpuh. Halo? Alkitab bilang Yesus melihat karena iman mereka. Jadi when you belongs to a family, sometimes kadang kalau kita ngadepin masalah yang susah banget, kita tuh kadang-kadang gak bisa. Udah jangankan mungkin udah berdoa, udah bingung. Ada gak? Jangan tunjuk tangan deh ya. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang merasa, saya tuh sekarang lagi ngadepin sesuatu yang kayak gak masuk akal, susah banget. Gue tuh mau doa juga udah bingung, saking udah berlarut-larut gitu ya. Doanya apa, udah gak ngerti lagi mau doa apa. Udah gak tahu lagi gimana cara berimannya. This verse is for you. When you belongs to a family, you can save by their faith. Kamu bisa diselamatkan bukan karena iman kamu, tapi karena iman-iman orang-orang di sekitar kamu yang bawa kamu. Wow, saya tuh waktu baca ini gila ya. Gila, bahwa
Bahwa besar banget kasih Tuhan. Bahkan ketika orang ini dia nggak beriman mau datang ke Yesus loh. Benar nggak? Dia nggak minta. Dia nggak minta, kalau kita baca ayatnya, temennya yang bawa dia. Jadi kok bisa ya? Karena iman orang lain kita diselamatkan. Bisa nggak? Bisa. That's why you need to belongs to a family. You need to belongs to a family. Jangan sendirian. Kalau lu sendirian, siapa yang mau ngangkutan dulu? Halo? Jangan sendirian. At least berempat, punya teman berempat. Jadi kalau tandu imbang ya ngangkatnya. Kalau enggak jatuh satu. Harusnya lucu itu ya. Oke. Saya mau bacain. Aduh, sorry. Insane faith ya. Saya mau bacain. Ada satu anak LG di pastoral saya, area pastoral saya. Dulu dia adalah LGL, namanya Rico sama Sarah. Mungkin beberapa teman-teman tahu, ya beberapa nggak tahu. Jadi Rico sama Sarah ini adalah LGL, LG God is Good namanya. Mereka tuh, saya kenal mereka dari mereka baru nikah. Jadi mereka baru nikah terus join LG. Sekarang anaknya udah 2, yang paling gede itu umur 7 ya. 6, 5, 7. Ya pokoknya itulah ya, umur 6. Jadi dari baru nikah, gak punya anak, sampai anaknya 2 yang paling gede umur 6. Jadi kita tuh lama, udah bersama-sama mereka tuh lama. Kita lihat dari mereka masih, ya maksudnya baru nikah kan, masih seger banget ya. Sampai hamil, Sarahnya ngembang ya, kurus lagi. Hamil kedua ngembang lagi, kurus lagi. Rikonya ngembang gak kurus-kurus ya, nambah terus ya. And then suddenly tiba-tiba mereka tuh mau pindah ke Kanada. Mereka beriman, pokoknya mereka ngajuin. Ini orang gila ya. Mereka tuh ngajuin buat dapat PR itu kurang lebih 5 tahunan. Selama 5 tahun ngajuin, gak tahu udah berapa belas kali ngajuin. Gak di approve. Ya. Ngajuin terus, cari cara sana sini. Sampai akhirnya terakhir dapat. Mereka bisa dapat PR, padahal orangnya belum pergi ke Kanada. Kebayang gak? Ya, orangnya gak pergi ke Kanada, masih di Indonesia. Bisa dapat loh PR. Dapat, pergilah ke sana. Saya tanya sama dia, lu gak pergi dulu sendiri kok. Nanti lu pergi sendiri udah ibaratnya cari kerjaan yang settle apa baru bawa istri anaknya. Jawaban dia, enggak. Gue kalau sendiri kesepian di sana ntar gue pulang katanya. Kalau gue mesti udah bareng-bareng aja. Berempat udah. Jadi mereka pergi ke sana berempat. Tidak ada saudara di sana. Tidak ada rencana. Belum punya kerjaan. Pegangannya cuma satu, punya PR. Gak punya kerjaan. Gak punya tempat tinggal. Jadi pergi itu tanpa tempat tinggal. Mereka pergi Januari. Ini udah 5 bulan di sana. Sampai hari ini belum punya kerjaan. Halo, gila. Saya tuh suka bilang sama anak, kalau gue jadi Rico sih gila sih. Ya, kebayang gak sih ya, bahwa anak istri pindah ke sana udah 5 bulan nyari kerja belum dapat. But listen, aku mau bacain, ini adalah Thankful Friday-nya dia. Jadi di LG Gig itu, mereka setiap Jumat kirimin cerita masing-masing, apa lu thankful terhadap hidup lu apa. Aku mau bacain, ini adalah Thankful Friday-nya Rico. Dia bilang gini, TGIF, masih berlanjut job hunting. Kelamaan usaha sendiri di Indo, jadi bingung mau karyawan apa di sini. Dia selama di Indo udah belasan tahun entrepreneur sendiri gitu ya. Anyway, gue apply semua yang nyambung sama background gue. Cuman awal-awal mulai apply slow, gak ada interview sampai udah mulai bosen, submit. Lalu gue mulai novena 3 kali salam Maria, mumpung bulan Maria. Hari kedua novena langsung dapat interview 2 sekaligus. Praise the Lord, cuma gue juga bingung, ini cocok gak ya sama gue, diterima aja belum udah bingung. Hahaha. Lalu di saat mulai cemas, tadi di radio ada ayat Yesaya 43 ayat 2. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Kamu gak akan tenggelam. I will be with you when you go through rivers of difficulty.
When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. Waktu kamu melewati api, kamu gak terbakar. The flames will not consume you. Saya habis baca itu di kamar sendirian, nangis. Saya bilang gila. Saya ketik amin. Ya, amin. Wah, yang lain juga amin. Wah, jadi semangat nih. Iman seorang Riko itu lagi jadi tanduk buat kita. Ada beberapa orang di LG kita lagi susah banget memang secara keuangan. Ada yang lagi gak punya job, ada yang lagi usahanya lagi turun banget gitu ya. But this insane faith. Orang ini menyelamatkan kita. Saya baca itu, saya bilang sama Anda, gila ya. Gila enggak, lu apa sih pergumulan kita tuh apa? Ini orang hidup di negara orang, gak punya kerjaan, masih bisa nyemangatin kita. Masih bisa bilang bahwa kalau lu bersama Tuhan, lu gak akan tenggelam. Lu bersama Tuhan, lu masuk ke api, lu gak kebakar. When you belongs to a family, you will find insane faith. Kamu akan ketemu iman-iman yang luar biasa dan imannya Riko yang jadi tanduk buat kita tuh. Dia lagi gotong kita. Ya. Lewat ceritanya dia, lewat imannya dia, lewat Thankful Friday-nya dia. Sekali lagi, kalau teman-teman jalan sendirian, berat. Iya gak sih? Halo? Berat. Please come to the family, join the LG, masuk ke dalam LG, biarkan dirimu gini. Boleh gak? Jangan sombong-sombong banget. Sometimes saya kalau merenung, sometimes tuh sebenarnya kenapa sih kita merasa gak butuh bantuan sama orang, gak butuh bantuan orang lain? Karena kita sombong, karena kalau saya tuh merasa saya sombong gitu ya. Sometimes ya itu, enggak lah gue gak butuh orang lain, gue bisa kerjain sendiri. Please join a family, please join an LG. Kamu akan ketemu teman-teman kamu yang nadangin tanduk buat kamu. Amin. Sekarang yang kanan ya. Kali ini pakai sikut agak di tulang rusuk ya, biar berasa ya. Join LG wey. Ayo dong. Nah ya, sikut agak berasa ya. Yang pertama apa? Insane faith. Itu yang kita belajar. Yang kedua, next. Sorry sebelumnya. Iya. Listen ya. Ingat baik-baik, sometimes your miracles datangnya bukan dari iman kamu loh. Miracles kamu datangnya dari iman orang yang doain kamu. Gila. Jangan sendirian ya, capek sendirian. Next, yang kedua, insane fight. Kebayang gak sih bahwa orang lumpuh naik ke atas atap mertua saya itu baru habis operasi lutut. Jadi dia tuh belum bisa jalan. Kalau mau ke toilet, ini tempat tidur. Toilet di situ tuh. Ya, nggak bisa sendiri. Bayangin toilet paling 3 langkah tuh, nggak nyampe bahkan kalau dihitung. 2 langkah doang dari tempat tidur, nggak bisa sendiri. Jadi kalau bangun mesti dipapah, ya mesti ditemenin, duduk aja nggak bisa. Jadi kita tuh, aduh gimana ya, mesti saya videoin ya. Tapi kalau saya videoin ntar dia malu ya. Susah banget loh. Jadi kita gotong gitu kan, terus mau duduk aja, waktu mau duduk di toilet nggak pas gitu. Nangkep gak? Jadi pas duduk, ya ilah kurang geser, gue mau dorong bingung ya. Pokoknya susah gitu ya. Gak usah naik ke atap, 2 langkah mau ke toilet aja, susahnya setengah mati loh. Anda bayangin gak? Ini orang naik ke atap, bukan bawa diri sendiri, bawa orang lumpuh. Itu susah banget. Bener gak? Susah banget. Sometimes dalam hidup kamu butuh bantuan. Butuh bantuan dari orang-orang yang cukup gila untuk bawa kita
naik ke atap. Dan bukan cuma cukup gila imannya, tapi cukup gila usahanya. Halo? Cukup gila usahanya. Karena nggak setiap hari kita ketemu orang yang saya itu tadi saya cerita ya, saya dari kecil bandel, lalu papa mama saya sering bawa saya ke persekutuan doa, ke doa mana, pokoknya ada apa, ada KRK di mana ikutin, ya ada KRK penyembuhan Romo Yohanes ikut, di mana pokoknya ikut. Dulu ada namanya Imago Day bikin ini, wah kita ikut pokoknya dimanapun. Lalu saya mulai melayani di dalam satu komunitas, jadi kita melayani anak-anak SMA. Nah, saya itu punya satu teman namanya Steven. Beberapa di sini mungkin ada yang tahu. Steven itu lumpuh. Dia tuh di kursi roda. Jadi udah belasan tahun. Sebulan sekali kita tuh punya namanya misa keluarga. Misa keluarganya itu di Shekinah. Ada yang tahu Shekinah nggak? Kalau teman-teman tahu Shekinah itu di lantai 4. Dan di tahun itu nggak ada liftnya. Jadi sebulan sekali kerjaan kita adalah kalau bawa dia ke Shekinah, kita mesti gantian ngegotong dia sampai lantai 4. Dari mulai semangat sampai dorong-dorongan, lu aja dah lelah kayaknya udah. Tapi saya bersama-sama dia, bersama-sama teman-teman yang selama 10 tahun, every single month kita pergi ke Shekinah, tiap bulan kita gotong anak itu ke lantai 4. Hari itu saya belajar bahwa Tuhan pakai kita untuk nemenin, nolongin dia. Saya lagi bayangin, kalau dia gak punya teman kayak kita, gimana hidupnya tuh anak? Dia itu lumpuh, terus dia tuh susah kalau ngomong, gitu. Nah, kita tuh gak anggap dia kayak orang lumpuh. Kita anggap dia kayak teman biasa aja. Kita dorong-dorong, pokoknya kita ceng-cengin gitu. Tapi dia senang, kenapa? Karena dia gak dianggap orang lumpuh. Halo? Anda tuh mesti punya teman-teman yang cukup gila kayak gitu. Kita piting-piting gitu kan, udah ngomong susah, ngomong apa pun, kita cekek gitu ya, ngomong apa pun. Tapi dia tahu kita sayang sama dia. Karena setiap dia pipis, kita yang beresin pipisnya. Kalau dia pupup, kita yang cebokin. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Sometimes mungkin aku gak tahu teman-teman ngadepin apa. Mungkin kamu butuh, mohon maaf ya, butuh orang yang cebokin pantat kamu. And in a spiritual family, di LG, itu kamu akan ketemu orang-orang yang cukup gila. Tanda kutip nyebokin pantat kita. Saya kalau cerita LG itu banyak banget lah ya. Sadis. Saya tuh ngalamin, saya udah pernah cerita, saya ceritain lagi. Saya itu gak suka nebeng. Saya gak suka nebeng. Gak tahu ada luka apa di masa kecil. Pokoknya gue gak suka nebeng. Gue gak suka hidup gue dikontrol orang lain. Jadi saya gak suka nebeng. Saya gak suka, saya mesti pulang atau kemana ngikutin yang punya mobil. Sampai sini kebayang gak? Jadi saya selalu mesti pokoknya bawa mobil gue sendiri. Kalau orang lain mendingan nebeng gue. Lu ikut aturan gue. Gitu ya. Sombong banget ya. Ampun. Satu kali Tuhan bikin saya gak bisa sombong. Jadi kita mau fellowship ke Sentul. Oke. Lagi ngomong apa ini? Fellowship mau ke Sentul. Kita mau fellowship ke Sentul. Di tengah jalan di tol mobil saya mogok. Saya karena mogok kita panggil lah towing dong. Kalau panggil towing kan mesti dibawa pulang, bener gak? Gak mungkin gue tetap ke Sentul. Jadi bawa pulang. Pokoknya diteleponin sama anak-anak LG, lu di mana? Lu di mana? Mobil gua mogok, gua balik, udahlah nggak jadi fellowship gitu ya. Terus mereka bilang, enggak, lu udah tetap fellowship sini, kita kirimin Grab. Jadi saya bawa pulang, dikirimin Grab. Nyampe lah di Sentul, Anda tahu nggak dari kan ke rumahnya James di Sentul waktu itu, terus kita mau kayak naik gunung lagi gitu, naik mobil kemana sih lah itu pokoknya gitu ya.
Anda tahu nggak? Mereka tuh saking taunya saya tuh nggak suka nebeng. Jadi Imam sama Ayu punya mobil, mobilnya dia dikosongin buat saya, dia nebeng mobil orang lain. Jadi begitu datang dia bilang, Jul, lupa bawa mobil gua. Terus, lu gimana? Gua nebeng sama yang lain. Jadi yang punya mobil, ngasih mobil. Saking mereka tuh tahu saya tuh gak suka nebeng. Makanya Julio sih gak datang dah kalau gak dikasih mobil. Gila. Hari itu saya belajar bahwa yuk rendah hati sedikit. Gak apa-apa loh orang lain tolong lu. Kasih kesempatan orang lain tuh berbuat baik. Kasih kesempatan orang lain jadi saluran kasih buat kita. Amin. Sebaliknya, buat teman-teman yang sudah ada di dalam LG. The question is for you. Are you guys insane enough? Do you have insane faith and fight for your friends, for your LG members? Halo teman-teman LGL. Hari ini kita belajar, gak cukup kita bilang, gue doain ya bro. Bener gak? Hari ini kita belajar teman-teman LGL, teman-teman member LG. Sometimes jangan-jangan kita tuh perlu bilang sama dia, udah gue tandu dah. Gue tandu biar lu ketemu Tuhan dah. Halo? Kemarin James anterin saya pulang ke Cibubur. Sampai rumah. Rumahnya di Sentul. Bayangin kita pelayanan, kemarin kita visit ke LG Bonaventura di Pulau Mas. Dia pulang anterin saya sampai rumah. That is an insane fight. Saya udah gak ada gak enaknya. Dia gak ada gak enak sama saya juga udah gak ada gak enak sama dia. Ya udah biasa aja. Ya memang itulah teman-teman yang gotong bawa tandu, iya kan? Halo? Ada yang ngalamin dijemput sama LGL-nya ke rumah supaya lu ikut LG, supaya lu ikut FIS? Halo? Ada yang ngalamin? Senyum-senyum gak apa-apa? That is your friend lagi bawa tandu buat lu. Kalau lu gak datang gue jemput deh. Di Kerawang gue jemput deh. Monty, ayo datangnya jangan dari Kerawang ya. Datang ke Kelapa Gading Monty. Tadi gue lagi ngomong apa ya, aku jadi lupa ya. Join LG. Di LG kamu akan ketemu orang-orang yang punya insane fight. Kamu akan bingung. Kamu akan ketemu orang-orang, ini orang kok dari Sentul jemput ke sana, balik gini, balikin lagi. Kok bisa ya otaknya mikir kayak begitu? Enggak berlebihan loh. Bukan ekonomi lagi berlebihan loh. Halo? Ekonomi enggak lagi berlebihan. Tapi ya itu. Kamu perlu punya teman yang rela gotong tandu buat kamu. Amin. Next. Nah, listen. Sometimes some roofs need to be broken so heart can be healed. Halo? Cerita ini juga ngajarin bahwa kegilaan mereka ya itu mengizinkan yang punya rumah jadi berkat buat si orang yang lumpuh. Bener gak? Halo? Kalau kamu jadi yang punya rumah, begitu lihat, ya atap gue dibongkar, ya bener gak? Ya aduh, ini nih ya ketempuan dah ya. Udah nyediain rumah buat perkumpulan, nyediain makan. Ayo ada yang merasa begitu? Udah nyediain rumah, nyediain makan, atapnya dibongkar. But listen, sometimes there is some roofs need to be broken. So that hearts can be healed. Amin. Next yang ketiga. Aku mau undang teman-teman untuk berdiri. Yuk kita boleh main Michelle. Yang ketiga adalah insane family. Not just insane fight, insane faith, insane family. Saya udah pernah cerita sama teman-teman. Saya cerita lagi. Sejak tahun 2024 kita tuh punya banyak troubles in finance di bisnis kita. Saya pernah cerita ya,
tahun lalu 2024 cicilan semua properti kita naik itu hampir 2 kali lipat. Pusing luar biasa, bisnis turun, income turun. Anda tahu nggak? Ada satu anak LG saya pengen sebut namanya, tapi kalau saya sebut nanti teman-teman datang ke dia lagi. Anda tahu nggak? Dia bilang kayak gini, dia WhatsApp saya. Ya kita biasa ya di LG cerita, dan terus dia WhatsApp saya. Dia bilang gini, Jul, gue ada tabungan lah. Lupa saya kayak 300 jutaan. Gue nabung buat anak gue kuliah. Lu pakai aja dulu. Wah. Saya waktu baca WhatsApp itu saya nangis. Saya bilang gila. Tentu saja saya gak terima duitnya. Udah pasti. Tapi hari itu saya belajar bahwa ada loh orang-orang yang gila banget. Masa tabungan kuliah anaknya dipinjemin ke saya? Hari itu saya belajar, saya bisa lihat bahwa Tuhan tuh sayang sama saya. Ini ntar jangan salah ya, ntar jadi saling pinjem-pinjeman duit lagi. Enggak, bukan itu maksudnya. Dan saya bukan lagi mau pinjem duit. Enggak, kita biasa cerita di LG gitu ya. Dan saya enggak terima duitnya juga. Saya bilang gila, enggak. Tapi hari itu saya belajar bahwa ada orang-orang yang cukup gila untuk mengasihi orang lain. Halo? Hari itu saya sangat merasa dikasihi. Saya balas teks dia, saya bilang enggak usah, tenang, aman. Tapi itu sembari nangis. Nangis bukan karena saya menangisi keadaan. Tapi nangis karena hari itu saya merasa sangat dikasihi. Lewat teman LG saya ini, saya tahu bahwa Tuhan Yesus sayang sama saya. Aku gak tahu teman-teman lagi ngadepin apa. If you have trouble, kalau ada sesuatu yang berat banget, yang teman-teman gak bisa pecahkan sendiri. Just remember, ada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib buat kita. Ada Tuhan yang siap menolong kita. Ada Tuhan yang luar biasa baik, yang siap menolong kita. Amin.